sosialisasi yang kita lakukan dan juga teman-teman Badan Ad Hoc lakukan itu tentunya kan kita berharap dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat di Kabupaten Tuban untuk ikut serta menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, terima kasih telah bergabung di channel KPU Kabupaten Tuban, khususnya di podcast Lontar Demokrasi, obrolan pintar demokrasi. Saya Luciana, host di episode kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas serba-serbi terkait kegiatan-kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Dan kita ditemani oleh anggota KPU Kabupaten Tuban, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Bapak Gunawan Wihandono. Halo Pak Gun. Halo Mbak Ana. Ya, apa kabar Pak Gun? Alhamdulillah baik Mbak Ana. Ya, senang sekali ya bisa menemani di episode kali ini Pak Gun. Alhamdulillah. Nah, oke Pak Gun, sebelum kita masuk ke materi inti ya, tentunya kan sekarang kita sudah tidak memasuki di tahapan pemilu maupun pemilihan. Betul. Mungkin Pak Gun bisa menceritakan sedikit mungkin pengalaman Pak Gun di kepemiluan dan kepemilihan. Monggo Pak Gun. Terima kasih Mbak Ana. Sebelumnya memang sebelum jadi anggota KPU Kabupaten Tuban ini memang mulai dari tahun 2020 yang lalu saya juga ikut berkecimpung di dunia kepemiluan. Kemarin itu juga menjadi PPK ya di salah satu kecamatan di KPU di Kabupaten Tuban pada pemilihan juga Mbak Ana, pada pemilihan tahun 2020 yang lalu. Kemudian di tahun 2022 itu juga saya juga ikut dalam panitia pemilihan kecamatan ataupun pengawas kecamatan, ikut lembaga survei dan lain sebagainya. Pada intinya kegiatan-kegiatan pemilu maupun pemilihan ini juga tidak begitu asing bagi saya, dan akhirnya alhamdulillahnya pada tahun 2024 yang lalu dapat bergabung di keluarga besar KPU Kabupaten Tuban. Mungkin itu sedikit kelas balik lah sebelum di KPU Kabupaten Tuban. Seperti itu. Berarti sedikit banyak Pak Gun sudah merasakan kegiatan kepemiluan ya Pak ya? Iya benar, sudah sedikit banyak merasakan atmosfernya lah, atmosfer dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Nah, seperti itu. Apa sih Pak Gun kesan-kesan selama menjadi penyelenggara itu? Baik, tentunya sebagai badan ad hoc di tingkat kecamatan dan juga sebagai di tingkat kabupaten itu tentunya atmosfernya itu berbeda. Karena di samping luas wilayah dan lain sebagainya pun juga ketika kita di kecamatan itu hal-hal yang kita ini juga sedikit seperti itu. Kemudian di kabupaten cakupannya cukup luas ya. Kemudian ada beberapa hal yang sedikit banyak itu juga ada perbedaan, mulai dari beberapa kegiatan. Kalau di kecamatan itu sosialisasinya berkaitan dengan ke desa dan lain sebagainya. Tapi di kabupaten ini kan harus bisa menyentuh di seluruh lapisan masyarakat. Kalau di kecamatan itu contohlah komunitas A itu tidak ada di kecamatan, sementara di kabupaten itu harus menyeluruh beberapa komunitas, tokoh masyarakat dan lain sebagainya harus kita sentuh seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan kesan-kesannya, tentunya ini menjadi pengalaman pribadi saya yang sangat luar biasa menjadi bagian dari KPU Kabupaten Tuban. Nah, kemudian tentunya kalau sudah masuk dalam tahapan baik itu pemilu ataupun pemilihan ini memang kan kita harus bekerja lebih ekstra ya seperti itu, di samping dibandingkan dengan kegiatan di non tahapan seperti ini. Nah, sehingga beberapa kegiatan itu kita harus
lebih intens ke melaksanakan tahapan-tahapan, apalagi tahapan-tahapan itu yang krusial dan juga beririsan dengan tahapan-tahapan yang lain. Kita harus pandai-pandai untuk mengatur waktu kita, membagi waktu antara tahapan yang satu dengan tahapan yang lainnya, seperti itu. Melihat tadi, mendengar cerita Pak Gun tadi ya, tentang kesan-kesan selama kegiatan pemilu maupun pemilihan, ada nggak sih Pak Gun pengalaman yang membekas, yang paling berkesan lah menurut Pak Gun? Oh ya, ini kalau saya beberapa tahapan itu memang hampir sama ya, antar tahapan satu dengan tahapan yang lainnya, antar kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya itu hampir sama, tapi yang membutuhkan sedikit effort berlebih itu saya pikir kalau sosialisasi itu mulai dari awal sampai akhir itu kan tidak harus tetap harus berjalan ya, sosialisasi mulai awal sampai akhir. Nah, kemudian yang paling sedikit sedikit membutuhkan effort lebih itu terkait dengan rekrutmen badan ad hoc, Mbak. Nah, rekrutmen badan ad hoc khususnya yang rekrutmen KPPS. Karena apa? Karena jumlah KPPS yang kita butuhkan itu kan jumlahnya cukup banyak ya. Ada belasan ataupun ribuan lah, ribuan, sehingga kita butuh waktu, butuh koordinasi dengan teman-teman ad hoc di kecamatan maupun di desa, itu harus komunikasinya lebih intens, apalagi di situ mendekati hari-hari krusial, waktu-waktu krusial, ditambah kampanye juga tahapan yang diampu oleh divisi Sosdiklik Parmas. Mungkin itu tahapan kampanye dan juga tahapan rekrutmen PPK ini juga membutuhkan effort lebih seperti itu. Terkait kegiatan-kegiatan yang berkesan ya bagi saya secara pribadi terkait penyelenggaraan pemilu ini juga beberapa kali tahapan itu kan kita harus monitoring dan turun ke lapangan secara langsung. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ketika kita sedang turun kita akan menemukan hal-hal yang baru yang kita tidak pernah kita duga. Nah, sesuai rencana regulasinya seperti ini, tiba-tiba di bawah itu kondisinya sedikit berbeda. Nah, kita harus apalagi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dan lain sebagainya, kita harus bisa meredam emosi, menjabarkan sesuai dengan regulasi tanpa menyakiti masyarakat itu. Ada beberapa itu di desa mana gitu, saya lupa, salah satu desa saat rekrutmen KPPS dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, dia itu menanyakan dan lain sebagainya terkait mempermasalahkan lah kondisi di desanya, kenapa kok KPPS yang diterima itu saja dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kita harus menjelaskan, saya jelaskan secara regulasinya seperti ini dan lain sebagainya, sehingga masyarakat itu alhamdulillah bisa menerima seperti itu. Nah, di samping itu terkait ini juga di Kabupaten Tuban ini juga ada beberapa tempat yang memang itu membutuhkan kondisinya itu berbeda. Ada salah satu wilayah itu yang memang lokasinya itu berada di selatan Sungai Bengawan Solo, sehingga waktu kita melakukan coklit dan lain sebagainya kita harus menyeberangi sungai menggunakan kapal, perahu di situ. Nah, itu ada satu TPS dengan jumlah pemilih itu sekitar 181 orang di situ, Mbak. Nah, kita harus melakukan coklit ke sana dan rutenya itu kita harus memutar seperti itu, kondisinya. Bang, seru sekali Pak Gun ya. Itu ada di daerah mana Pak Gun kalau boleh tahu? Kok harus sampai menyeberang? Di Kecamatan Rengel dan juga di Kecamatan Widang. Di Widang itu juga ada itu satu dusun itu terisolir dengan rawa, sehingga ketika hujan turun itu jalannya tidak bisa dilalui dan harus melakukan dengan menggunakan perahu, seperti itu, Mbak Ana. Seru sekali Pak Gun ya, pengalaman-pengalaman selama pemilihan ini ya. Aduh, sangat berkesan sekali gitu. Lalu Pak Gun, apa sih ruang lingkup yang ada di divisi Sosdiklik Parmas dan SDM ini? Sesuai dengan PKPU 8 tahun 2019 pasal 35 ayat 2, PKPU 8 tahun 2019
tentang tata kerja KPU, KPU provinsi dan juga KPU kabupaten kota. Divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan juga SDM ini tugasnya salah satunya itu melakukan kegiatan sosialisasi. Di samping itu juga pendidikan pemilih bagi pemilih-pemilih pemula dan juga sumber daya manusia untuk rekrutmen badan ad hoc dan lain sebagainya. Itu sedikit ruang lingkup yang ada di divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Sebenarnya masih ada beberapa lagi Mbak, mungkin melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Itu secara garis besar, secara umumnya melakukan sosialisasi dan lain sebagainya itu. Nah, seperti itu. Kemudian sosialisasi ini juga menjadi tahapan yang cukup krusial mengawali ya sebelum setelah kegiatan perencanaan dan jadwal tahapan itu selesai, kemudian kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan tahapan-tahapan dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita sudah beranjak di tahapan lainnya, kita juga melakukan sosialisasi dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau sosialisasi seperti itu ada segmen-segmennya nggak sih Pak Gun? Oh ya, sosialisasi ini memang ada sasarannya ya, ataupun tujuannya kita bagi-bagi. Yang pertama itu ada segmentasi pemilih pemula. Nah, yang kedua ada pemilih muda, ada pemilih perempuan, ada pemilih penyandang disabilitas. Kemudian kelompok marginal, kelompok yang berbasis komunitas dan juga kelompok-kelompok keagamaan. Nah, kita masing-masing segmen ini kita bedakan sesuai dengan misal contoh pemilih pemula, kita tidak bisa samakan dengan ataupun kita tidak gabungkan dengan pemilih-pemilih yang sudah beberapa kali mengikuti kegiatan pemilu. Kalau pemilih pemula ini harus kita sampaikan secara rinci berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemilu maupun pemilihan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau pemilih muda, ini hampir sama dengan pemilih pemula ya. Kalau pemilih muda ini belum tentu pemilih pemula. Kemudian pemilih perempuan kita bagi sesuai segmentasinya. Kita datangi, baik itu kita datangi secara langsung maupun mereka kita undang ke kantor KPU Kabupaten Tuban, seperti itu. Oke, tadi kan Pak Gun membahas perbedaan antara pemilih pemula sama pemilih muda, dan pemilih muda itu belum tentu pemilih pemula. Nah itu pasti Mbak. Kalau pemilih muda itu pasti pemilih pemula. Tapi kalau pemilih pemula belum tentu pemilih muda, karena ada purnawirawan TNI Polri yang dulu itu tidak pernah memilih. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian penting ya Pak ya dalam tahapan pemilu dan pemilihan. Bagaimana sih Pak sosialisasi ini bisa efektif menyentuh seluruh lapisan? Ya, tentunya kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi beban dari KPU Kabupaten Tuban itu sendiri. Nah, kita juga memiliki jajaran badan ad hoc di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Nah, tentunya mereka pun juga memiliki tugas-tugas yang sama untuk memberikan sosialisasi, menyampaikan informasi berkaitan dengan tahapan pemilu maupun pemilihan di wilayahnya masing-masing. Seperti itu, dengan berpedoman pada segmentasi pemilih yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian untuk KPU Kabupaten Tuban sendiri itu memang sosialisasi ini sudah dilakukan berdasarkan segmentasi tersebut. Kita bagi secara rata. Kita selain itu juga kita mendatangi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang sekiranya berpengaruh di Kabupaten Tuban ini untuk ikut memberikan pemahaman, ikut menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tentunya KPU tidak bisa berdiri sendiri
tanpa kolaborasi dari seluruh pihak dan juga seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tuban, baik itu instansi pemerintah maupun sekolah maupun dengan pondok pesantren, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, kita berusaha berkoordinasi dengan mereka, berkolaborasi seperti itu. Nah, kemudian terkait kegiatan yang dilakukan sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Tuban, selain kita memberikan sosialisasi di masing-masing contoh, misal ke kelompok disabilitas, kita ada di Tuban ini ada beberapa organisasi disabilitas, kita sasar semuanya tanpa terkecuali. Kemudian ada perempuan, ada pemilih pemula ini di kampus-kampus dan juga di sekolah-sekolah. Kemudian kelompok marginal ini juga ada beberapa nelayan, di situ ada kampung nelayan, ada kampung kusta dan lain sebagainya. Kemudian komunitas-komunitas yang berbasis keagamaan, baik itu NU, Muhammadiyah, itu juga kita sasar. Kemudian metodenya apa? Metodenya itu selain kita melakukan sosialisasi secara tatap muka, kita juga melakukan sosialisasi berbasis media sosial. Kita juga melakukan sosialisasi langsung, terjun langsung. Selain kita undang mereka, kita datang ke lokasi, kita juga melakukan sosialisasi door to door ke pasar, ke tempat-tempat yang menjadi pusat dari keramaian berkumpulnya masyarakat, seperti itu, seperti di GOR dan lain sebagainya. Itu kita datang ke sana untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang hadir di lokasi tersebut. Di samping itu ada juga untuk teman-teman PPK ini juga, Badan Ad Hoc ini juga melakukan sosialisasi melalui mobil keliling. Ada beberapa event-event yang dilakukan di tingkat kecamatan. Ada juga yang paling menjelang hari H itu mereka kita instruksikan, kita sampaikan kepada jajaran Ad Hoc di bawah itu untuk melakukan sosialisasi melalui pengumuman di pengeras masjid dan juga musola. Nah, sehingga harapannya dengan beberapa serangkaian kegiatan yang dilakukan itu bisa menyasar di lapisan masyarakat. Tentunya kalau kita mengandalkan KPU dan juga Badan Ad Hoc yang jumlahnya cukup terbatas ini, tentunya masih ada beberapa masyarakat yang belum tersentuh, sehingga harapan kami ketika kita melakukan sosialisasi baik itu di komunitas maupun di beberapa segmentasi itu, harapan kami yang menerima informasi itu, yang menerima sosialisasi baik dari KPU maupun dari Badan Ad Hoc itu meneruskan ke masyarakat yang lain yang tidak hadir pada kegiatan sosialisasi itu, sehingga geduk tular, sehingga informasi itu terus nyambung, tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi itu. Oke. Tadi kan Pak Kun membahas sedikit tentang sosialisasi yang berbasis event ya Pak ya. Itu bisa diberi contoh gitu Pak, agar teman pemilih ini sedikit tahu gitu loh. Oke. Ya, untuk kegiatan pemilu maupun pemilihan, event-event yang dilakukan itu kemarin ada yang namanya peluncuran tahapan dan juga maskot. Nah, ada kita meluncurkan tahapan, maskot dan juga jingle pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban tahun 2024 yang lalu. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan lagi seperti jalan sehat, seperti ada lagi kegiatan KPU Tuban bersolawat. Itu salah satu contoh event yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban. Kemudian ada kirap maskot yang kita lakukan secara serentak di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Kemudian selain event-event di KPU, Badan Ad Hoc ini juga melakukan event-event Mbak, event-event di kecamatannya masing-masing. Ada jalan sehat seperti itu, ada yang ikut kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan setempat. Mungkin ada kegiatan lomba-lomba ataupun apa, ada forum-forum warga ataupun kegiatan apa, teman-teman kita minta untuk ikut masuk ke sana. Selain kegiatan yang berbasis anggaran, tentunya jumlahnya juga terbatas, sehingga kami menekankan untuk melakukan kegiatan sosialisasi yang berbasis non anggaran. Itu seperti ada perkumpulan lah, kalau misal di desa itu ada perkumpulan RT ataupun ada forum warga, ada forum apa, ada perkumpulan ibu-ibu PKK ataupun apa, kami minta untuk masuk ke sana untuk menyampaikan walaupun sedikit informasi yang disampaikan. Kalau itu dilakukan secara masif, insya Allah hasilnya pun juga efektif. Seperti itu, Mbak Ana. Wah, ternyata banyak sekali Pak Gun ya kegiatan yang untuk berbasis sosialisasi, baik itu menggunakan anggaran ataupun non anggaran ya. Dari serangkaian kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, harapannya kan dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat, Pak Gun. Nah, untuk kegiatan pemilihan kemarin nih, berapa sih angka partisipasi masyarakatnya? Iya Mbak, tentunya sosialisasi yang kita lakukan dan juga teman-teman Badan Ad Hoc lakukan itu tentunya kan kita berharap dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat di Kabupaten Tuban untuk ikut serta menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kemarin. Untuk pemilihan di tahun 2024 yang lalu itu, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu angka partisipasi masyarakatnya di angka 69,38%. Nah, untuk di pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tuban itu angkanya 69,36. Ini ada selisih. Kenapa kok ada selisih dan lain sebagainya? Karena gubernur ini ruang lingkupnya provinsi ya, jadi ada perbedaan jumlah pemilihnya. Ada yang warga di luar KPU, di luar Kabupaten Tuban itu menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Tuban, sehingga dia masuk pemilih gubernur dan tidak masuk pemilih di bupati, sehingga angka parmasnya ini ada perbedaan seperti itu. Nah, dari angka partisipasi masyarakat ini yang sekitar 69% ini, untuk pemilihan bupati dan wakil bupati mengalami penurunan sekitar 4%, dan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu alhamdulillah mengalami peningkatan sekitar 10%, Mbak Ana. Ini peningkatan yang pemilihan gubernur ini cukup tinggi. Kalau dinilai apakah kegiatan sosialisasi yang kita lakukan ini cukup efektif ataupun tidak, tentunya kami berharap sosialisasi yang kita lakukan itu tetap dapat efektif dan juga masyarakat itu dapat tergugah untuk menggunakan hak pilihnya. Masyarakat bisa lebih cerdas dalam menentukan hak pilihnya, bukan karena ada sesuatu hal lain yang mempengaruhi hadir atau tidaknya di TPS. Dari beberapa kegiatan sosialisasi yang kita lakukan, kami memiliki harapan besar kepada masyarakat Kabupaten Tuban untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan pemilu maupun pemilihan. Kami mengingatkan sekali lagi, suara Anda dapat menentukan masa depan bangsa. Kemudian jangan memilih karena ada hal-hal yang lain, tapi tentukan pilihan Anda semua sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti itu. Pak Gun, tadi kan jenengan sempat menyinggung ada penurunan sekitar 4% ya Pak ya, apa itu angka partisipasi masyarakat khususnya di pemilihan bupati dan wakil bupati. Ada nggak sih Pak Gun strategi di pemilihan mendatang agar
angka partisipasi masyarakatnya ini meningkat kembali gitu. Nah, iya Mbak, tentunya setiap kegiatan pemilu maupun pemilihan kita itu harapannya tetap selalu angka partisipasi masyarakat itu selalu naik ya. Nah, tapi ternyata di suatu hal itu karena ya terjadi penurunan itu juga kita evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Misal untuk kegiatan sosialisasi melalui pengeras musola dan juga masjid. Nah, ini kan program yang baru pertama kali dilakukan. Harapan kami inovasi-inovasi ini harus kita lakukan untuk kedepannya. Kemudian ada beberapa kegiatan itu yang sekiranya kurang mendapatkan feedback ataupun dinilai kurang pas, sehingga harus kita evaluasi dan kita harus berinovasi untuk melakukan kegiatan sosialisasi yang lebih menarik kepada masyarakat. Di samping itu juga kita memanfaatkan platform-platform media sosial seperti itu, seperti salah satunya ya podcast KPU Kabupaten Tuban ini. Nah, kita memanfaatkan platform media sosial, Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Nah, kita manfaatkan semuanya. Kita memberikan informasi baik itu secara langsung ataupun melalui platform media sosial. Harapannya masyarakat bisa mengikuti. Sebenarnya KPU itu selain ada tahapan itu KPU melakukan apa saja. Nah, itu silakan teman-teman pemilih bisa mengikuti, bisa menfollow ataupun melihat secara langsung media sosial kami KPU Kabupaten Tuban. Seperti itu, Mbak Ana. Dalam proses pemilu dan pemilihan tentunya kita kan memiliki badan ad hoc ya Pak yang masuk dalam ranah SDM. Nah, bagaimana cara memanajemen badan ad hoc yang jumlahnya begitu besar, Pak? Ya, gini Mbak Ana, memang wajah KPU Kabupaten Tuban di tingkat kecamatan dan juga di desa itu juga tergantung dari apa yang dilakukan oleh teman-teman badan ad hoc ini. Nah, seperti itu. Maka dari itu pembinaan ataupun pembekalan, nah, itu terus kita lakukan secara intensif sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman badan ad hoc ini juga sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tuban. Contoh misalnya seperti ini, kalau sehari ini tahapannya sudah masuk rekrutmen badan ad hoc, khusus contohnya KPPS. Nah, tentunya ini juga harus kita sosialisasikan ke teman-teman ad hoc dan juga teman-teman ad hoc harus melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan regulasi yang ada seperti itu. Nah, tugas kita juga selain memberikan pembekalan juga kita melakukan bimbingan teknis terkait tahapan-tahapan yang sedang berjalan. Kalau tahapannya misal tahapan rekrutmen badan ad hoc, ya kita berikan bimbingan teknis terkait rekrutmen badan ad hoc seperti itu. Kemudian kita melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan jajaran badan ad hoc. Kemudian selain itu juga kita melakukan monitoring untuk mengetahui kondisi real di lapangan itu seperti apa, ada problem apa, itu harus ada feedback dari teman-teman badan ad hoc. Jika terdapat kendala bisa dilaporkan secara berjenjang. Nah, tentunya KPU ini kan berjenjang ya, sementara badan ad hoc pun juga berjenjang. Kita tidak mungkin langsung menginstruksikan ke KPPS langsung. Nah, sehingga kita melakukan koordinasi dengan teman-teman PPK, kemudian PPK berlanjut ke PPS dan lain sebagainya. Tapi ada kemarin itu juga ada kalanya teman-teman PPS itu kita undang untuk memberikan pembekalan secara langsung. Apalagi jumlah badan ad hoc yang kita miliki juga cukup banyak. Untuk pemilihan saja itu dari 1.000
867 TPS kemarin itu jumlah badan ad hoc kita itu sekitar 22.598. Nah, itu belum tentu, belum lagi nanti waktu pemilu jumlahnya pasti jauh lebih banyak lagi ya. Maka dari itu kita harus terus berkoordinasi secara intens seperti itu, memberikan pembekalan secara matang dan lain sebagainya seperti itu, sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman badan ad hoc di lapangan itu juga sudah sesuai dengan regulasi yang ada seperti itu, Pak. Dan juga mereka bisa membawa nama baik KPU Kabupaten Tuban di wilayah masing-masing seperti itu. Wajah dari KPU juga tergantung dari wajah dari badan ad hoc yang ada di desa maupun di kecamatan. Baik Pak Gun, nah dalam badan ad hoc yang jumlahnya begitu banyak ya, ada nggak sih Pak Gun perhatian khusus ketika melakukan rekrutmen? Oh, oke. Memang ini Mbak, ada beberapa badan ad hoc itu yang memang kita rekrut secara langsung ya. Contoh PPK dan PPS itu memang mereka mendaftar di KPU Kabupaten Kota seperti itu. Nah, sehingga untuk perhatian khusus tentunya kita memfokuskan ya, tentunya semuanya penting, tapi untuk rekrutmen KPPS ini karena jumlahnya pun juga banyak dan juga dan juga dilakukan oleh teman-teman PPS, itu tentunya kita harus melakukan perhatian, kita harus mewanti ataupun memberikan perhatian khusus menekankan kepada PPK dan juga PPS untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Nah, sehingga dalam penjaringan KPPS ini juga diperoleh KPPS yang potensial seperti itu. Nah, perhatian khususnya itu seperti apa? Perhatian khususnya itu memang masih ada beberapa wilayah itu yang menjelang hari akhir penutupan itu masih ada kekosongan dan lain sebagainya. Itu ada beberapa teman-teman PPK melalui PPS-nya itu beberapa kali juga bertanya dan lain sebagainya. Kita harus memberikan perhatian seperti itu. Kita harus memantau wilayah-wilayah mana yang sekiranya itu masih kekurangan dan lain sebagainya. Perhatiannya itu sebatas itu, terkait regulasi-regulasi, persyaratan dan lain sebagainya. Kita harus tekankan kepada teman-teman PPK maupun PPS. Nah, yang menjadi perhatian khusus memang menjelang hari H itu, Mbak. Menjelang hari H itu ada beberapa TPS itu masih belum terpenuhi kuotanya. Nah, sehingga harus dikoordinasikan dengan kami kan juga harus tahu bahwasanya TPS mana saja sih yang mengalami kelebihan jumlah pendaftar dan juga mengalami kekurangan jumlah pendaftar seperti itu. Nah, setelah itu sudah ditutup, ternyata juga masih ada yang kurang, sehingga ada mekanisme lain, yaitu melakukan distribusi dari TPS sebelahnya didistribusikan ke TPS yang masih kosong. Nah, ini kita juga butuh tahu persis kondisinya seperti apa. Nah, hal-hal seperti inilah yang butuh kita perhatikan seperti itu, Mbak Ana. Pak Gun, dari sekian banyak badan ad hoc kan kemungkinan ada nih 1 atau 2 orang badan ad hoc itu sendiri yang melakukan pelanggaran. Apa sih langkah yang dilakukan KPU untuk menindaklanjutinya? Oke, terima kasih Mbak. Nah, sebenarnya kita itu juga tidak pernah berharap ya bahwasanya badan ad hoc yang sudah kami rekrut itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan regulasi ya, seperti itu. Nah, namun untuk itu setelah dilakukan pelantikan dan lain sebagainya, kita memberikan mereka itu pembekalan, melaksanakan koordinasi dan lain sebagainya. Harapannya apa? Harapannya juga mereka tahu posisinya mereka sebagai penyelenggara, sehingga ada batasan-batasannya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Batasan-batasan itu harus mereka pegang teguh, etika, integritas, profesionalitas itu harus dikedepankan seperti itu. Nah,
karena juga jumlahnya itu cukup banyak, tidak menutup kemungkinan ada badan ad hoc yang melakukan pelanggaran. Bagaimana ketika itu terjadi? Nah, tentunya kami ketika itu ada laporan dari masyarakat yang masuk ke kami dan lain sebagainya, itu tentunya kami ada beberapa mekanisme yang kita lakukan. Yang pertama, kita panggil yang bersangkutan. Dari laporan itu kita kita sampaikan ke mereka terkait kebenaran informasi yang masuk ke kita. Laporan-laporan itu kita cross check dulu, Mbak. Kita cross check ke yang bersangkutan. Ternyata ketika yang bersangkutan itu benar-benar melakukan dan lain sebagainya, tentunya kita memberikan kita bersama divisi hukum ya. Kita bersama divisi hukum itu terus melakukan divisi hukum dan pengawasan itu melakukan mekanisme tersebut, mulai dari pemanggilan dan lain sebagainya. Ketika benar-benar mereka melakukan pelanggaran, tentunya kita akan membawa ke ranah pleno untuk diputuskan. Itu bukan keputusan salah satu divisi, tapi itu menjadi keputusan lembaga, sehingga seluruh divisi harus tahu kronologi kondisinya seperti ini, sehingga kita ambil keputusan secara bersama-sama hasil pleno kelima pimpinan. Seperti itu, Mbak Ana. Baik Pak Gun, untuk menutup podcast di episode kali ini, apa sih yang dilakukan divisi Sosdikliparmas dan SDM selama kegiatan non-tahapan ini? Baik, kegiatan-kegiatan yang dilakukan divisi Sosdikliparmas dan juga SDM ini tentunya di non-tahapan ini tentunya intensitas dari kegiatan itu juga berkurang cukup banyak dibandingkan kalau ada tahapan seperti itu. Namun apakah kegiatan Sosdikli itu berhenti? Tentunya itu tidak. Kegiatan Sosdikli tentu harus kita tetap berjalan dengan segala keterbatasannya. Kemudian untuk itu kita memaksimalkan adanya platform media sosial yang dimiliki KPU Kabupaten Tuban, baik itu melalui podcast lontar ini, ada juga Instagram, ada beberapa kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Tuban kita sampaikan melalui media sosial, Facebook dan juga X, dan ada platform-platform media sosial lainnya seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya kita juga berkoordinasi dengan beberapa pihak dan juga instansi pemerintah, mungkin dengan sekolah, dengan pondok pesantren dan lain sebagainya. Tentunya kegiatan sosialisasi dan juga pendidikan pemilih ini juga tetap berjalan meskipun intensitasnya cukup terbatas dibandingkan dengan adanya tahapan. Seperti itu, Mbak Ana. Untuk penutup, mungkin Pak Gun bisa memberikan pesan-pesan untuk teman pemilih di rumah. Oke, baik, teman-teman pemilih dimanapun Anda berada, ikuti dan saksikan podcast Lontar Demokrasi KPU Kabupaten Tuban. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gun sudah meluangkan waktunya di episode kali ini. Dan untuk teman-teman pemilih, jangan lupa saksikan episode podcast Lontar Demokrasi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.